Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah teori penerjemahan. Kalau pada minggu sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan teori mikro dan teori makro dalam penerjemahan, yaitu terkait dengan mikro itu ada teknik penerjemahan, ada strategi, ada prosedur. Adapun dalam teori makro nanti teman-teman bertemu dengan diagram V, Newmark, dan metode penerjemahan dan juga ideologi penerjemahan yaitu verenisasi dan domestikasi. Kali ini kita akan belajar terkait dengan kasus pergeseran bentuk dan makna. Persoalan penerjemahan dalam masalah leksikal, masalah mufrodat, masalah sintaksis, masalah nahwu, gramatikal, nahwu shorof, dan juga semantik atau ilmu dalalah dalam bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan mengkaji dalam fenomena penerjemahan itu pasti akan ditemukan adanya pergeseran bentuknya dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Oke. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu pergeseran dalam terjemahan. Ini cukup menjadi materi yang cukup favorit dari kakak tingkat dalam mengerjakan skripsi. Mereka banyak sekali yang sudah mengkaji pergeseran baik berupa bentuk dan makna dalam penerjemahan menggunakan objek material dari hadis atau mungkin dari subtitle film. Ada juga yang mengkaji pergeseran dalam kitab-kitab keagamaan. Itu cukup banyak sekali dikaji. Yang belum dikaji mungkin pergeseran bentuk dan makna dalam doa sehari-hari, kan itu banyak terjemahannya dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Doa, misalkan doa berbuka puasa, doa kunut, doa setelah tarawih. Nah, itu bagaimana dilihat fenomena penerjemahannya, adakah yang bergeser bentuknya, adakah yang bergeser maknanya, itu bisa dikaji dan diteliti secara komprehensif. Baik, landasan teoritisnya terkait dengan pergeseran itu adalah klausul yang menyatakan bahwasanya setiap bahasa itu mempunyai aturan-aturan sendiri. Bahasa Arab itu punya aturan sendiri, bahasa Indonesia itu juga punya aturannya sendiri. Nah, itulah yang akhirnya nanti menimbulkan fenomena pergeseran bentuk dan makna. Aturan-aturan yang berlaku pada bahasa tertentu, misalkan ya, bahasa Arab, belum tentu berlaku pada bahasa lain, misalkan bahasa Indonesia. Hal ini berlaku pada semua unsur bahasa, baik secara gramatikanya, secara nahwu sorofnya, secara tata bahasanya, baik secara fonologisnya, secara ilmu bunyinya, itu mungkin berbeda. Dalam bahasa Arab, vokalnya hanya ada 3, yaitu A, I, dan U. Bahasa Indonesia punya 6. A, I, U, E, O. Ya. A, I, U, E, O ada 5. Nah, itu dari sisi vokalnya pun berbeda. Dari sisi semantik juga pasti akan mengalami perbedaan makna yang cukup signifikan. Karena berbeda bahasa, berbeda aturan, berbeda budayanya. Seperti itu. Dari situlah maka muncul yang namanya fenomena pergeseran bentuk dan makna dalam penerjemahan. Contoh kasus ya, misalkan bentuk jamak, kemajemukan makna. Misalnya menyatakan kemajemukan makna nomina, kata benda. Bahasa Inggris itu dengan cara menambahkan morfem S di belakang kata bendanya. Lalu bagaimana dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, kemajemukan maknanya dilakukan dengan cara reduplikasi, yaitu mengulang nomina. Mengulang nominanya. Buku-buku misalkan. Gelas-gelas, meja-meja. Nah, itu caranya membentuk kemajemukan makna dalam bahasa Indonesia. Dengan cara mengulang nomina yang bersangkutan atau memakai kata lain yang menyatakan konsep lebih dari satu atau banyak, seperti 2, ya kan? 2 buku, 2 meja, beberapa buku,
banyak banyak orang misalkan. Nah, itu kan cara dalam bahasa Indonesia membentuk kemajemukan makna tanpa mengubah atau mengulang bentuk nomina yang bersangkutan. Kalau dalam bahasa Inggris tinggal menambahkan s. Book, satu buku menjadi books. Table, satu meja menjadi tables. Nah, gitu ya. Dari situ pun sudah berbeda aturannya. Nah, ini bisa kita lihat ya dalam tabel ini. Bagaimana bentuk kemajemukan makna dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Book menjadi books, artinya buku. Di Indonesia jamaknya menjadi buku-buku bisa, 2 buku bisa, beberapa buku atau banyak buku. Ini bentuk kemajemukan atau jamak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya buku, kitabun, jamaknya broken plural, tinggal mengganti kitab, kitabani, kutubun. Kitabun satu buku, kitabani 2 buku, kutubun banyak buku atau buku-buku. Tree menjadi trees, pohon, pohon-pohon, pepohonan itu juga bisa. Syajarotun, syajarotani, asjarun. 1 pohon, 2 pohon, dan asjar itu artinya banyak pohon. Dari sini kita sudah melihat bahwasanya aturan yang berbeda dalam setiap bahasa itu tidak bisa kita bantah. Itu adalah sebuah fakta, ada sebuah kenyataan. Maka dari itu teman-teman bisa meneliti bagaimana pergeseran bentuk dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bagaimana pergeseran bentuk dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Hal ini menjadi sebuah celah untuk melakukan penelitian. Oke. Nah, ini contoh yang paling bagus dalam sebuah skripsi ya. Walakin yaqbidhu biqabdil ulama'i. Walakin yaqbidhu biqabdi ulama'i. Contohnya ya ini ya. Tetapi walakin ya yaqbidhu. Yaqbid itu mencabut ya kan. Tetapi dia ini Allah mencabutnya dengan mewafatkan al-ulama. Al-ulama ini kan cuma satu kata. Dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya geser satu kata menjadi para ulama. Nah, ya kan? Jadi ada pergeseran bentuk dari satu kata menjadi, nah ini mengukurnya dari sini para spasi ulama. Nah, ini kan berarti ada, kalau ini kan al-ulama satu gitu, menjadi para ulama. Ulama menjadi para ulama, sehingga kata menjadi frasa. Di sini geser bentuknya dari satu kata menjadi 2. Nah, ini contoh pergeseran. Ada yang menemukan lagi? Ini contohnya saya ambil dari skripsinya Mbak Hasna Nurul Istiqomah yang akan diujikan ya. Ya, skripsi yang masih cukup baru ini juga mengkaji terkait dengan pergeseran. Dari satu kalimat ini ada 2 bentuk pergeserannya. Yang satu ulama menjadi para ulama, yang kedua kata biqabdi. Biqabdi itu qabdun. Ada bi, ada huruf jar. Ini kan tidak mungkin kalau bi habis qabdi ini kata kerja. Coba kawan-kawan perhatikan terjemahnya. Tetapi dia mencabutnya dengan mewafatkan. Nah, mewafatkan ini dalam bahasa Indonesia kata kerja. Dalam bahasa Arab qabdun sendiri itu kata benda, nomina. Nah, dari sini ada pergeseran. Yang dalam bahasa Arab itu adalah bentuknya kata benda, diterjemahkan oleh penerjemah menjadi dengan mewafatkan. Mewafatkan. Mewafatkan itu kan berarti kata kerja. Mewafatkan. Allah mewafatkan para ulama itu ya. Maksudnya ilmu itu mencabutnya itu tidak dari dada setiap manusia, tapi dengan cara mewafatkan ulama, cara mengambil ilmu itu kawan-kawan. Jadi semakin banyak ulama yang meninggal itu kita harus hati-hati. Harus khawatir bahwasanya ilmu itu sudah mulai banyak yang akan diambil gitu. Nah, makanya dia Allah mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Dari satu data ini ditemukan ada 2 pergeseran bentuk. Al-ulama yaitu menjadi para ulama, biqabdi, qabdun yang artinya itu nomina bisa berubah menjadi kata kerja yaitu mewafatkan. Nah, ini contoh yang paling mudah ya untuk ke depan kita memahami pergeseran bentuk dan makna dalam teori penerjemahan. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenisnya.
jenis-jenis pergeseran. Dengan adanya perbedaan aturan dan bentuk untuk mengungkapkan makna di antara berbagai bahasa, maka terlihat adanya pergeseran yang terjadi dalam terjemahan. Nah, beberapa jenis pergeseran itu dalam penerjemahan bisa diklasifikasikan secara garis besar ada 4. Ada 4. Yang pertama, pergeseran pada tataran morfem. Nah, yang paling kecil dulu ya, pada tataran morfem. Selanjutnya, pergeseran pada tataran sintaksis. Yang ketiga, pergeseran kategori. Nah, ini berarti stressingnya di kategori katanya ini, kategori kata. Yang paling susah, ini yang terakhir nih, pergeseran pada tataran semantik atau pergeseran pada tataran makna. 4 hal inilah yang akan kita kaji secara mendalam dalam teori pergeseran bentuk dan makna. Geser pada tataran morfem, sintaksis, kata, dan semantik. Ada 4 itu. Oke, kita mulai pada pergeseran yang pertama. Pada tataran morfem. Masih ingat morfem ya? Morfem itu satuan yang lebih kecil di bawah kata. Ini contohnya dalam bahasa Inggris mudah. Karena bahasa Inggris cukup banyak ada morfem terikatnya ini. Perhatikan, pergeseran yang terjadi pada tataran morfem terlihat pada contoh berikut. Contohnya dalam bahasa Inggris ada kata impossible. Impossible. Re-examine. Re-examine. Recycle. Nah, ini namanya kan morfem. Dan kebetulan ini morfemnya terikat. Terikat itu berarti nempel ya. Impossible, itu plus possible. Examine ya. Examine plus re. Cycle plus re jadinya recycle, re-examine. Diterjemahkan menjadi apa? Impossible menjadi tidak mungkin. Nah, ya kan? Tidak spasi mungkin. Impossible cuma satu ini ya. Satu ini menjadi tidak spasi mungkin. Re-examine, satu menjadi memeriksa atau menguji, spasi kembali. Nah, re itu kan maksudnya kalau ada re itu kan kembali. Recycle, daur ulang. Nah, ini kan daur spasi ulang, bergeser. Bentuknya bergeser. Dari yang cuma satu kata ini akhirnya menjadi 2. Nah, ini namanya pergeseran bentuk pada tataran morfem. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ini yang pertama. Impossible, tidak spasi mungkin gitu ya. Ada gesernya. Disharmony contohnya. Disharmony ini sambung ya. Diterjemahkan menjadi ketidakharmonisan. Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa padanan morfem terikat. Morfem terikat dalam bahasa Inggris ada ada re ya. Secara berturut-turut adalah kata morfem bebas. Gesernya ini dari morfem terikat, menjadi tidak morfem bebas. Re, morfem terikat, geser menjadi kembali morfem bebas. Ya kan? Re, morfem terikat, geser menjadi ulang morfem bebas. Nah, di sini ya ada pergeseran dari morfem terikat menjadi morfem bebas. Namun, nah ini ya, contohnya disharmony itu, ada juga kalanya morfem terikat bahasa Inggris berpadanan dengan morfem terikat dalam bahasa Indonesia. Tidak semuanya bergeser ternyata. Kalau yang tadi bergeser dari bebas menjadi dari terikat menjadi bebas. Nah, ini dari terikat menjadi terikat. Contohnya disharmoni. Ini tidak bisa kita pisahkan. Ketidakharmonisan ini tidak bisa. Ketidak spasi harmonisan tidak boleh. Maka menulisnya harus sambung semua, ya. Ketidakharmonisan sambung. Disharmony diterjemahkan menjadi ketidakharmonisan. Otomatis kalau kasusnya disharmony menjadi ketidakharmonisan tidak ada yang bergeser. Tidak ditemukan pergeseran. Tapi kalau impossible diterjemahkan menjadi tidak spasi mungkin, maka ada pergeseran bentuk. Apa? Pergeseran dari morfem terikat menjadi morfem bebas. Nah, jadi pahami ya, ini yang paling kecil. Dari morfem dulu, kita mulai dari morfem dulu. Oke, dari morfem kita sekarang beranjak ke tatanan sintaksis. Levelnya agak naik dikit sekarang.
Pergeseran sintaksis ada 5. Wah, cukup banyak ini ya. Tadi kalau pergeserannya sendiri ada 4. Ada 4 morfem, sintaksis, kategori kata, dan semantik. Lah, sekarang yang jenis pergeseran kedua, yang sintaksis sendiri, itu ada 5 cabangnya. Nah, perhatikan ya. 1. Geser dari kata menuju frasa. 2. Geser dari frasa menuju klausa. 3. Geser dari frasa menjadi kalimat. 4. Geser dari klausa nanti ya menjadi kalimat. 5. Geser dari kalimat nanti menjadi wacana. Oh, ya kan? Teman-teman harus paham tangga satuan bahasa itu ya. Dari morfem naik menjadi kata. Kata nanti naik menjadi frasa. Frasa nanti naik menjadi klausa. Klausa nanti naik menjadi kalimat. Kalimat nanti naik menjadi paragraf. Paragraf nanti naik menjadi wacana. Nah, ini semuanya termasuk dalam jenis pergeseran sintaksis. Kita lihat contohnya pergeseran kata menjadi frasa. Contohnya seperti apa? Contoh dari bahasa Inggris menuju bahasa Indonesia ini paling mudah sekali untuk diingat. Kata girl. Girl itu artinya anak perempuan. Anak spasi perempuan lah, ya kan? Jadi geser satu kata menjadi 2. Frasa ini jadinya anak perempuan. Stallion artinya kuda, tapi dia ada jenisnya, kuda yang jantan. Nah, stallion itu satu kata jadi kuda jantan. Apa nih? Puppy bacanya. Puppy itu artinya anak anjing, anak spasi anjing, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris cuma disebut puppy gitu aja. Stallion itu juga cuma disebut stallion gitu aja. Girl itu juga cuma girl gitu aja. Tapi kalau orang Indonesia itu aturannya bilangnya ya anak perempuan. Stallion di Indonesia jadi kuda jantan. Nah, ini berarti geser. Anak anjing. Nah, berarti geser dari 1 menjadi 2 ini. Nah, mudah ya. Terus konsepnya bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Wah, dalam bahasa Jawa cukup banyak ini. Kalau kawan-kawan bisa melihat dalam nama-nama anak hewan tuh ya. Belu, anak kuda, gudel, anak kerbau, pedel, anak sapi, gogor, anak harimau ya kan. Geser semua ini. Kirik itu anak anjing. Ini apa ini? Gemeng itu anak kucing, kutuk anak ayam, meri anak bebek, sawiyah itu anak cicak, bledug anak gajah, cempe itu anak kambing, piyik itu anak burung dara. Loh, geser semua ini. Dari 1 menjadi banyak sekali ini, ya kan gesernya. Nah, ini contoh yang paling mudah untuk memahami pergeseran dari kata menuju frasa. Frasa dulu ya ini ya, kata frasa. Oke. Dalam bahasa Batak itu juga ada ya. Ya, mungkin ada yang paham bahasa Batak ya. Hela itu artinya menantu laki-laki. Ada jenisnya ini, menantu spasi laki-laki ya kan. Paling cuma hela kita aja. Boru itu anak perempuan. Anak itu di sana anak laki-laki. Dalam bahasa Batak ada pergeseran. Pergeseran kata ke frasa itu seperti set ya, menjadi broken feeling itu juga bisa ya. Larson ya, pakar penerjemah Larson memberikan contoh kata adjektiva Inggris itu set ya. Set artinya sedih ya, diterjemahkan ke dalam bentuk frasa dalam bahasa Aguaruna, itu bahasa diucapkan di Peru ya. Stomach itu being atau broken feeling ya. Diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Inggris. Ya kan? Set itu ya. Diterjemahkan ke dalam bentuk frasa dalam bahasa Aguaruna. Stomach being atau broken feeling ya, diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Inggris. Nah, sad menjadi broken feeling, sedih itu feelingnya pecah, maksudnya gitu ya. Maksudnya seperti itu. Sad itu menjadi broken feeling itu juga bisa diungkapkan seperti itu. Oh, ini dari kata yang cukup asing ya, dari kata menuju kalimat. Kata trickway, dalam bahasa trickway terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kalimat we are selling corn. Satu kata ini, tapi cuma dalam bahasa ini ya. Kata trickway dalam bahasa trickway itu artinya we are selling corn. Kata dalam bahasa Aguaruna ini, wah bacanya aja susah ini ya. Dagum juga mau kait, cuma dalam bahasa Inggris dalam sebuah bahasa menjadi is it a picture of me gitu ya. Nah, ini tidak perlu dihafalkan, ini hanya sebuah contoh fenomena bahwasanya ada dari kata itu geser menjadi satu kalimat yang panjang.
Ini dalam satu bahasa bisa menjadi satu kata ya. Satu kata sepanjang ini nanti diterjemahkannya menjadi satu kalimat. Oke, sekarang kita masuk pergeseran dari frasa menuju klausa. Nah, ini. Ya, perhatikan kawan-kawan contohnya. Not knowing what to say. Not knowing what to say. Dari bahasa Inggris ya. Not knowing. Cuma kata not sama knowing gitu aja. What to say. Dalam kurung, he just kept quiet. Dalam bahasa Indonesia terjemah menjadi karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu apa yang hendak dikatakannya. Terus dia diam saja gitu. Kasusnya ada di kata not knowing ini. Not sama knowing ini kan frasa. Ya, diterjemahkan menjadi klausa. Kalau klausa itu lengkap, ada subjeknya, ada predikatnya ya. Predikatif lah klausa itu. Dia, subjek, tidak tahu. Nah, ya kan? Padahal kalau kita kembalikan ke sini, dianya tidak ada. Tapi orang barat cukup bilang not knowing what to say gitu ya. Tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Nah, gitunya gitu ya. Karena dia tidak tahu apa yang hendak dikatakannya gitu ya. Not knowing diterjemahkan dari frasa menuju klausa. After reading the letter, gitu ya. After reading the letter, setelah dia membaca surat itu, gitu ya. Titik-titik itu kan berarti ada masa terusannya. Ngapain gitu ya. Setelah dia membaca surat itu, dia ngapain gitu kan, ada titik-titiknya ini. After reading the letter, koma, gitu ya, titik-titik. Setelah dia membaca surat itu, nah kalau kita kembalikan dianya kan tidak ada di terjemahan, di bahasa sumbernya. Di sini muncul. Berarti ini klausa, ada subjek, ada predikatnya. Kalau di sini cuma kita terjemahkan letter luck ya. Setelah membaca surat, nah gitu aja. Setelah membaca surat, titik-titik gitu ya. Diterjemahkan menjadi setelah dia membaca surat. Nah, ini dalam teknik penerjemahan namanya teknik eksplisitasi ini. Jadi dimunculkan orangnya supaya baca tidak bingung. Ini siapa yang baca ya? Oh dia. Nah dia ini siapa? Kembali kepada kalimat sebelumnya, eksplisitasi. Jadi apa yang tidak nampak ditampakkan sama si penerjemah. Itu namanya supaya jelas gitu ya. Oke. Pergeseran dari frasa ke kalimat. Nah kalau tadi kan klausa. Kalau klausa itu, nah perhatikan teman-teman ya. Ini kan, jadi kalau klausa itu kan berarti ini masih ada titik-titiknya ini. Nah, setelah dia membaca surat itu, koma, nah masih titik-titik. Ini berarti klausa. Kasusnya ada di klausa. Frasa jadi klausa. Nanti karena ada frasa jadi kalimat. Contohnya ini. His misinterpretation of the situation caused his downfall. His misinterpretation diterjemahkan menjadi dia salah menafsirkan. Padahal kalau di sini kan penafsiran dia yang salah. His misinterpretation of the situation diterjemahkan menjadi dia salah menafsirkan situasi titik. Itu tidak ada titik-titiknya lagi. Maka ini disebut sebagai kalimat. Klausa itu kan kalimat kecil ya yang tadi itu ya. Kalau ini kan kalimat. Kalau kalimat berarti sudah titik itu. Dia salah menafsirkan situasi. Dan itulah menyebabkan kejatuhannya. Cause his downfall titik. Nah gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi geser ini his misinterpretation ini kan bentuknya frasa. Salah menafsirkannya diterjemahkan menjadi dia salah menafsirkannya gitu. Nah, sekarang dari klausa ke kalimat nih. Nah, coba ini agak rumit ini. Pada contoh berikut, pergeseran terjadi dari tataran klausa, dependent clause, ke tataran kalimat, sentence atau independent clause. Dari dependent clause menjadi independent clause, kalimat. Kalimat itu independent, kalau klausa dependent clause ya. Tataran klausa. Her unusual voice and singing style thrilled her fans, who reacted by screaming, crying, and clapping. Her unusual voice, suaranya yang luar biasa, ya kan? Dan gayanya bernyanyi, singing style, thrilled her fans, memikat para penggemarnya.
memikat para penggemarnya, titik. Nah, ini titik. Kalau di sini kan koma dalam bahasa Inggrisnya. Dijelaskan kan, who reacted by screaming, crying, and clapping. Titik, mereka memberikan reaksi dengan cara bagaimana? Berteriak-teriak, bertepuk tangan, histeris ya. Karena mendengarkan suaranya yang merdu, yang enak gitu ya. Ibaratnya ada penyanyi gitu ya. Terus saking senangnya, dia reacted by screaming dengan cara berteriak-teriak ya. Bisa dibayangkan teman-teman yang lagi histeris ya, sambil bahkan sampai menangis, bahkan sampai bertepuk tangan gembira gitu ya. Nah, ini kan aslinya ini kan dalam bahasa sumbernya menggabung dengan kalimat dengan klausa sebelumnya. Ada klausa gitu ya. Nah, kalau di sini diterjemahkan menjadi kalimat karena ada tandanya ini titik ya. Suaranya yang luar biasa, her unusual voice and singing style, dan gayanya bernyanyi thrilled her fans, memikat para penggemarnya. Titik, satu kalimat. Lah, ini yang klausa dipecah menjadi satu kalimat sendiri. Independent namanya, ya kan? Independent. Clause sama dependent, ini kan masih dependent, ini independent. Independent sama dependent. Kalau kita cek nih merekanya siapa? Mereka di sini nggak ada. Nah, ini kembali kepada konteks ya. Kepada teksnya tadi itu. Mereka itu siapa ini kan? Ditambahkan sama si penerjemah supaya kalimatnya itu utuh ya. Ada subjeknya. Kalimat yang baik itu kan ada subjek predikatnya. Ya kan? Ada orangnya, ada predikatnya, ada kata kerjanya. Mereka memberikan reaksi dengan cara berteriak-teriak dan bertepuk tangan. Nah, dari kasus inilah maka ada pergeseran dari klausa menuju kalimat. Oke. Lah, yang paling tinggi nih, dari kalimat geser ke wacana. Contoh berikut memperlihatkan pergeseran dari kalimat menuju ke wacana atau sebuah kalimat dijadikan beberapa kalimat. Ini pergeserannya dari kalimat menuju ke wacana ya. Terjemahnya pasti panjang. Contoh ini ya, geser dari kalimat menjadi wacana. Contohnya ini. Standing in a muddy jungle, clearing strewn with recently felled trees, the Balinese village headman looked at his tiny house at the end of a line of identical buildings and said he felt strength. Nah, ini kan kalau kita lihat susunannya dari awal sampai akhir ini kan satu kalimat, meskipun panjang ya. Standing in a muddy jungle, clearing strewn with the sunlit field trees, nah ya kan ini baru keterangannya nih. Ya kan? Standing in a muddy jungle, clearing strewn with recently filled trees, the Balinese village headman look. Nah, ini baru subjek. The Balinese village headman look at menjadi predikatnya. His tiny house menjadi objeknya. At the end of a line of identical buildings, and said he felt strength. Keterangannya panjang sekali kan ya. Kalimat utamanya kan di sini. Ya kan, keterangannya kan cukup panjang. Antara yang standing sampai trees ini, terus dari Balinese village headman look at his tiny house, ini kan intinya kan di sini ya. Baru ditambah keterangan waktunya. At the end of a line of identical buildings, and said he felt strength. Diterjemahkan menjadi pecahan kalimat-kalimat. Nah gitu. Satu kalimat dalam bahasa Inggris menjadi kepala kampung orang Bali itu berdiri di sebuah lahan yang baru dibuka di tengah hutan. Standing in a muddy jungle itu ya. Batang-batang pohon yang baru ditebang masih berserakan di sana sini. Ya kan? Clearing strewn with recently felled trees ini kan. Titik ya kan? Ini dari keterangan ini aja sudah dipecah menjadi dua di sini, dua kalimat. Dari ini hutan ini ya, dari batang ini sampai sini ini kan. Nah, baru ini kalimat utamanya kan. The Balinese village headman, dia Balinese village headman itu diterjemahkan menjadi headman itu kan kepala, headman. Village desa, Balinese itu orang Bali. Jadi terjemahannya Balinese village headman itu kepala kampung orang Bali, kepala sukunya ya. Nah, ini sama si penerjemah cuma diganti pronomina dia gitu ya. Karena di depan sudah dimunculkan. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena di depan ini, kalau di sini kan di tengah ya. Ini berarti si penerjemah melakukan transposisi. Dia memindah posisi. Balinese village headman-nya kan di tengah. Sama si penerjemah diterjemahkan di depan. Ini berarti memindah transposisi.
Dia memandang rumahnya yang kecil. The Balinese village headman looked at his tiny house. Di ujung deretan rumah yang sama bentuknya dan berkata, and said, he felt strange. Berkata bahwa dia merasa aneh. Coba ini ya. Dari satu kalimat dalam bahasa Inggris dipecah-pecah menjadi 3. Boleh seperti dalam penerjemahan. Kenapa? Supaya kalimat ini bisa lebih mudah difahami oleh si pembaca. Maka ada pergeseran. Dari satu kalimat menjadi satu wacana. Nah, ini namanya pergeseran bentuk, teman-teman. Dari geser menuju wacana. Dari satu kalimat menuju satu wacana. Oke, untuk kesempatan ini sampai di sini dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan mengkaji pergeseran kategori kata sama pergeseran makna. Karena makna itu yang cukup berat biasanya ya. Sudut pandang dan cukup susah untuk mencari contohnya. Tapi nanti kita akan mencoba untuk pelajari. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman belajar untuk memahami teori pergeseran bentuk dan makna di rumah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.